dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk apa yang menjadi materi pada pagi hari ini merupakan lanjutan, bisa dikatakan sebagai episode kedua begitu ya, dari apa yang sudah kita paparkan pada Jumat sebelumnya. Kalau pada Jumat sebelumnya kita membicarakan tentang storytelling, masih dalam formula dari Coach Idam, yaitu kita sebut Sleep V2 begitu ya. Karena ini banyak ada berapa step ya, 1, 2, 3, 4 step ya, yang nanti akan kita jelaskan secara beruntun dan secara berkelanjutan. Yang pertama kemarin pada hari Jumat, hari Sabtu maksud saya. Salah sebut ya saya. Hari Sabtu maksud saya ya. Hari Sabtu tanggal 3 Juli. Nah, hari Sabtu tanggal 3 Juli itu membahas tentang storytelling. Nah, sekarang hari Sabtu tanggal 10 Juli nanti kita akan berbincang tentang atau membahas tentang localization begitu. Baik, sahabat Jawa Timur, untuk program ini juga disiarkan secara serentak di 3 radio, yaitu Praja Angkasa Trenggalek, juga Ersal Nganjuk, dan RGR Tulungagung. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Coach Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Coach Idam? Mas Ilham. Iya. Baik. Oke. Ya? Di kawasan Sidoarjo dan sekitarnya mulai kemarin kan cuacanya hujan dan sekarang mendung. Tadi pagi sempat juga diguyur hujan gitu ya. Mungkin sahabat Jawa Timur pagi-pagi begini kalau biasanya dikasih hujan ini agak malas bergerak dari kamar tidur ya. Biasanya. Tapi mudah-mudahan hujan ini berkah, dan kalau misalnya memang masih belum berangkat kerja, kita temani dengan tambahan wawasan ya. Gitu kan Coach ya, wawasan tentang digital business gitu. Iya, betul Mas Ilham. Dan yang nanti kita akan bahas adalah merupakan lanjutan dari bahasan sebelumnya, yaitu storytelling, ya kan? Nah, saat ini tentang localization. Nah, ini bisa dipaparkan seperti apa ini Coach? Ya, Mas Ilham, suara saya terdengar ya? Terdengar jelas. Oh, cuman mungkin agak lama mungkin ya, suara dari Mas Ilham delay ya? Lama. Delay ya, tapi terdengar ya, jelas ya. Oke, siap. Yeah. Ya, baik, sahabat, materi kali ini adalah lanjutan dari minggu kemarin, storytelling, pastinya Sleep versi 2 gitu ya, 2021. Jadi minggu kemarin storytelling, nah sekarang kita bahas localization. Nanti setelah jeda iklan, Mas Ilham, nanti bisa saya tampilkan video ya, video cara membuat Google My Business atau Google Businessku. Berikut juga nanti ada video lagi kalau sempat nanti cara postingnya. Ini penting banget. Sleep ini kan salah satu quick fix ya, quick fix dari quick wins yang 4 tadi gitu. Storytelling, localization, innovation, personalization. Jadi cara cepat gitu ya. Cara cepat pastinya banyak sekali, tapi yang paling cepat untuk saat ini kita menggunakan Google My Business gitu sahabat. Google My Business itu seperti sahabat melihat di Google Maps gitu ya, mencari sesuatu, toko atau warung gitu ya. Kan banyak tuh ketika kita di Sidoarjo, pasti yang dapatnya toko di Sidoarjo dong, dan di Surabaya, karena prinsip localization. Begitu sahabat. Sahabat, materi Sleep ini atau metode ini atau konsep ini atau framework gitu, ini sudah saya sampaikan sekilas pada tahun 2020 ya, 2020 kalau tidak salah tanggal 11 April sahabat. Nah, kita masuk ke localization ya Mas Ilham ya. Iya. Localization, saya minggu kemarin kalau tidak salah hanya menjelaskan sedikit baseline-nya dari Sleep versi itu, berdasarkan background-nya apa, nanti saya jelaskan lagi kalau waktu sempat setelah mungkin jeda iklan. Saya akan jelaskan dulu localization, ini penting banget ya.
bagaimana sahabat-sahabat sekarang para pelaku UMKM terutama yang kira-kira dalam tanda kutip terpuruk bisa menerapkan ini dengan cara cepat gitu ya. Quick fix dari quick wins tadi, 4 quick wins tadi. Menarik ya, minggu kemarin ada pelaku UMKM yang hadir gitu ya. Saya pikir juga minggu kemarin Bu Endang ya, tidak salah. Iya, Ibu Endang. Saya pikir Bu Endang nanti bisa terapkan, pagi ini juga bisa menyimak karena nanti kelanjutannya ada lagi innovation, personalization. Kalau personalization berhubungan dengan messaging gitu ya, aplikasi seperti WhatsApp Business, seperti Facebook Messenger. Cuma sayangnya Facebook Messenger jarang dipakai warga Indonesia, bahkan Telegram. Tapi kebanyakan saya pikir WhatsApp ya. Nanti saya utarakan di bagian terakhir bagaimana cara setting WhatsApp dan cara jawab otomatis ya. Itu kan cara cepat salah satunya. Nah, local business ini localization, kita sebut localization atau local business gitu ya. Jadi ada local wisdom di sana atau local content. Kalau secara teknisnya namanya local SEO. SEO itu search engine optimization. Terus bisa juga disebut local business optimization. Ini berkaitan dengan konten. Gunakan prinsip. Nah, prinsipnya think globally, act locally. Nah, pasti Mas Ilham pernah dengar ya, sering dengar ya. Kita berpikir global tapi act-nya secara lokal gitu ya. Local wisdom-nya kita angkat gitu ya. Jadi ada the phrase think globally, act locally, or think global, act local has been used in various context ya. Jadi including planning, bisa dipakai dalam hal planning, environment, education, mathematics, business, extra sampai dengan bisnis seperti skala kecil gini ya, skala mikro. Jadi sahabat, mindset dari yang tadi ya, think globally, act locally itu harus kita tanamkan. Tentu saja mindset itu nanti menjadi behavior, Mas Ilham, menjadi kebiasaan. Ya. Nah, dari kebiasaan dengan berjalannya waktu menjadi karakter, gitu ya. Dari karakter menjadi destiny. Destiny itu apa namanya? Tujuannya, gitu, takdir, gitu ya. Gitu ya. Takdir, ya. Jadi dengan mindset positif, behavior yang positif, terus berlanjut ke karakter positif, jadi destiny kita mau kemana sesuai dengan mindset yang awal tadi, your mindset become your behavior and then become your character and then destiny. Seperti mindset sekarang apa, patuh terhadap protokol kesehatan gitu ya, seperti menggunakan masker, nanti jadi behavior kan, jadi apa, kebiasaan gitu ya. Nanti menjadi karakternya apa, disiplin diri terhadap prokes gitu ya. Bahkan sekarang maskernya berlapis 2 gitu ya, 2 masker ya. Karena varian Delta, bahkan ada namanya varian Kappa ya. Saya baru baca kemarin tuh, Kappa. Kappa itu menyerang Australia yang tadi aman-aman aja, mulai lockdown lagi tuh. Masih dalam kota Melbourne kalau nggak salah ya. Gara-gara varian Kappa. Dan saya sedikit ya sahabat, saya tadi malam, kalau nggak salah kemarin ya, ada berita dari TV nasional, ada perkuburan ya, apa ya sebutnya, kuburan ya. Pemakaman massal ya, massal baru dibuka di Jakarta karena penuh ya, namanya Rorotan, itu wilayah Jakarta Utara, luas banget. Ada tanggal, saya lupa, kalau ada tanggal 7 Juli masih lama, sehari 200 yang meninggal masuk ke sana, bayangin. 200, sampai ada antrian ambulan ya. Ada netizen yang ada IG live gitu, ada antrian ambulan sampai 10 di belakangnya, bayangin. Jadi sahabat, penting sekali ya mindset positif, seperti menggunakan masker yang mudah deh ya, seperti menggunakan masker double gitu, cuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, jaga jaraknya 1 meter lebih gitu ya, jangan 1 meter lebih bahkan ya, 1 meter plus gitu ya. Itu nanti bisa jadi destiny. Begitu pula dengan local business ya sahabat ya. Kita harus tanamkan mindset bahwa local content atau local wisdom dari apa ya namanya istilahnya, kita punya lokal konten lah ya, harus di ini ya, di menjadi behavior kita, jadi karakter, ujung-ujungnya destiny gitu. Dan pasti sahabat pernah dengar istilah sekarang itu namanya O2O, kalau masih lama pernah dengar ya, online to offline, ya, online to offline. Jadi orang yang hanya online toh sekarang bukan beralih ya, tapi mereka juga menyasar offline gitu ya. Jadi dengan tujuan customer experience via online. Jadi bagaimana nanti di media online persis sama dengan media offline, sahabat. Misalnya begini,
misalnya di toko kita atau warung kita ditampilkan gambar Instagramable gitu ya. Pernah lihat ya, ada namanya cafe, orang bisa foto-foto di sana gitu ya. Tujuannya tadi ada customer experience, bukan aja hanya di online ya, itu penting. Tapi saat ini saya pikir agak sulit ya, karena ada peraturan PPKM darurat ya. Hanya nggak boleh dine in, mesti take away gitu ya, bawa pulang ya makanannya. Nah ini krusial sekali ya sahabat ya tadi ya, O2O tadi ya. Karena ada COVID-19 spreading, saya pikir ini susah sekali diterapkan untuk saat ini. Nah, ada yang menarik nih sahabat ya, coba saya share dulu ya, bagaimana slide itu nanti ada yang menarik. Coba saya share dulu, saya share sebelah kiri aja ya, Mas Ilham ya. Soalnya nanti sebelah kanan mau saya pakai, nanti saya pakai 2 akun untuk video. Running video untuk cara setting Google My Business. Mengapa saya menggunakan Google My Business? Itu adalah salah satu quick fix yang jos lah kira-kira gitu ya. Yang jos, coba saya share ya, yang slip itu biar sahabat bisa lihat. Kelihatan ya, Mas Ilham ya. Jadi storytelling ya. Jadi kali ini kita bahas pendekatan kedua ya Mas ya. Iya, localization. Kelihatan ya, coba saya lihat dulu di YouTube channelnya, coba saya refresh biar nanti sahabat bisa ini ya, saya juga memastikan gitu ya, memastikan bahwa tampil gitu ya. Oke, tampil ya. Nah, yang tadi ya sahabat ya, sekarang kita bahas lokal bisnis ya, lokal bisnis. Coach Idam, ya. Ini kan ada istilahnya diurutkan begitu ya. Saya nggak tahu ini diurutkan atau bagaimana. Kira-kira memang kalau berdasarkan apa yang kita pahami, apakah memang betul kalau misalnya yang storytelling itu paling penting di antara localization, innovation, personalization, atau justru yang paling krusial, yang paling penting di antara 4 ini adalah personalization. Penempatannya kan begitu. Jadi kira-kira mungkin bisa dijelaskan ada skala prioritasnya seperti itu atau bagaimana ini? Ya begini ya sahabat ya, ini istilahnya funneling. Funneling artinya seperti funneling, sales funneling kan seperti corong ya, corong minyak atau corong ya, piramid terbalik. Pastinya kita harus lewat dari funneling pertama dong. Seperti Mas Ilham mau misalnya masuk ke lorong kan dari lorong pertama. Artinya apa? Kita kenal dulu gitu kan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung personalization. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung lempar jualan secara hard selling. Personalization kan langsung jualan ya. Jadi gini sahabatnya, emang berurut benar. Boleh aja sahabat loncat ke mana, ke terakhir personalization, tapi nanti permasalahannya mungkin lebih lama lagi karena begini. Tadi seperti yang Bu Endang utarakan yang di minggu kemarin ya, pertanyaannya mau jualan tapi penolakan banyak ya, kira-kira begitu betul. Ya. Nah, karena mungkin ya tanda kutip ya, Bu Endang tuh langsung lempar jualannya melalui WA bisnis atau mungkin apa istilahnya disebar gitu ya, disebar beberapa nomor, bahkan nomor nggak dikenal mungkin disebar mungkin ya, tapi nggak menyapa gitu ya. Karena penting menyapa. Menyapanya bagaimana di awal? Caranya storytelling dulu, bercerita. Orang suka ya bercerita gitu ya. Sepakat ya Mas Ilham? Orang nggak suka langsung dalam tanda kutip dijualin gitu ya. Orang lebih suka cerita dulu dong, ceritanya perihal yang menarik gitu ya, dengan kata-kata yang menarik, yang gambar-gambar yang menarik. Nah ini saya tampilkan ya, sudah ini ya, coba saya share sekali lagi. Saya tampilkan, penting nih sahabat nih, saya baru dapat slide-nya. Jadi omset dari, saya share dulu ya. Omset dari Alfamart ya itu naik, bahkan mengalahkan Hypermart ya, karena itu tadi sahabat, prinsip localization menang di era COVID-19 gitu ya. Jadi bukannya kita thanks to COVID-19 ya, emang keadaannya begini ya sahabat ya. Nah ini saya tampilkan menarik. Nah oke. Kalau terlihat ya, mudah-mudahan ya. Terlihat Mas Ilham? Belum. Nah ini belum, sudah. Ya ini sudah nih. Nah kelihatan ya? Kelihatan. Bisa terbaca Mas Ilham? Top 20 retail companies. Ya betul. Coba saya buka gambarnya juga deh di laptop saya biar saya enak lihatnya ya. Jadi ada top 20 retail ini di Asia Tenggara. Bayangkan,
Tokopedia memang menang gitu ya karena sudah besar. Nomor 2 7-Eleven. 7-Eleven kan pasti sama dengan Alfamart ya, sepakat ya. Ini Masih di Thailand ya kalau nggak salah si 7-Eleven ini ya, atau di mana? asli Jepang. Oh, Asli Jepang. Jepang. Itu ada benderanya ya, ada benderanya itu, bendera Jepang. Oh iya Nomor 2. betul ya. Jadi ya Tokopedia asal Indonesia ada bendera nomor 1, nomor 2 Jepang, nomor 3 Shopee, nomor 4 Tesco dari UK gitu ya. Nomor 5, 6 Alfamart dan Indomaret, bayangin, mengalahkan Alibaba dan mengalahkan Aeon ya. Aeon tuh ada di Indonesia ya, di Jakarta ya, nomor 19 Aeon. Mengalahkan lagi yang di Jakarta mungkin Bukalapak gitu ya. Terus ada lagi yang selain itu di luar negeri ada Vietnam. Bayangkan sahabat, nomor 5 ini dari sisi value ya. Value dalam US dollar, value cukup besar nih, 6,4 billion besar sekali kan. Itu bisa mengalahkan Aeon yang hypermart besar itu di Jepang sana, bahkan Bukalapak ya dari sisi value ya, value. Nah ini penting, makanya sahabat, penting sekali kita terapkan localization karena Alfamart dan Indomaret itu menerapkan localization, sepakat ya. Nggak ada tuh misalnya Mas Ilham pergi belanja Alfamart, misalnya Mas Ilham di Kecamatan Waru, di Kecamatan Waru ada Alfamart ada 5 misalnya, tiba-tiba Mas Ilham beli Alfamart di Surabaya, terlalu jauh kan. Sedangkan barang persis sama, saya pikir Mas Ilham pilih yang terdekat, bahkan di dekat rumah, mungkin jarak kurang dari 1 kilo, mungkin 100 meter, 200 meter. Bahkan saya ya nyari sekarang saya ke Alfamart Indomaret aja, Mas Ilham, tidak kemana-mana gitu ya, kecuali yang belanja yang bulanan gitu. Ini penting sahabat ya. Ini bagaimana dibuktikan oleh retail seperti convenience store ya. Convenience store itu retail kecil gitu ya. Toko-toko kecil ya. Di Jepang sana ada 7-Eleven gitu ya. Terus ada, saya nggak tahu Tesco ini apakah convenience store atau enggak nih. Kalau Bukalapak jelas online, Tokopedia itu online awalnya gitu. Alibaba apalagi gitu ya. Aeon malah hypermart ini. Besar. Watson ya. Watson dari Taiwan ya. Bendera Taiwan tuh. Itu sahabat ya. Oke, saya lanjut ya. Menarik ya sahabat ya. Bagaimana tadi Alfamart dan Indomaret pun nomor 4 dan 5. Betul. Gitu ya, dari sisi value. Ini rentang waktu dari tahun berapa sampai berapa? Mungkin bisa disebutkan atau gimana ini Coach? Ini sepertinya dianalisa setiap tahun ya. Maksudnya dari 2021 ya. Saya lihat juga 2020 sepertinya Alfamart dan Indomaret juga dalam posisi 20 besar. Jadi nggak pernah beranjak tuh. Apalagi ketika COVID-19. Jadi Alfamart dan Indomaret itu begitu naik cepat sekali value-nya. Bahkan mungkin omsetnya naik. Kalau value naik, pastinya omset juga naik dong ya. Pakat ya. Oke, nanti saya akan jelaskan setelah jeda iklan. Ini penting banget ya sahabat ya. Coba sahabat yang belum punya Google My Business, setting dah ya gitu ya. Kalau Instagram silakan setting gitu, tapi Google My Business itu penting banget pada saat kita menerapkan local business, localization gitu ya. Ini menarik ya, Mas Ilham. Saya kan ini banyak ya. Saya pernah setting gitu ya, dan menggunakan kata kunci yang unik, kata kunci baru ya. Misalnya apa? Misalnya ya roti idam misalnya gitu ya, roti apa ya, kacang idam. Dan muncul di Maps gitu ya, udah ter-verified pastinya, nanti ada pin dari Google. Dan saya iseng ya, ketika saya pesan Gojek, saya coba pakai akun saya gitu. Jadi misalnya gini, Mas Ilham, misalnya Gojek kan carinya misalnya dari Radio Suara Sidoarjo, misalnya ke Mall Sidoarjo apa namanya? Ada mall enggak? Ada Sun City, ada Sun City misalnya. Pastinya Mas Ilham kan ngetik Sun City gitu ya. Sun City. Ini enggak, saya ngetik Google My Business saya buat gitu. Dan bisa. Karena muncul di Maps. Itu menarik kan? Artinya apa sahabat? Ketika orang mencari Gojek, kok tokonya Mas Ilham muncul di Gojek. Nah itu penting kan. Jadi Google Maps. Gojek itu kan ngambil grab data dari ini kan. Dari Google Maps-nya Google gitu kan. Saya nggak tahu. Mungkin ambil dari Maps-nya lain. Pastinya Google kan salah satu perusahaan yang terbesar. Pangsa besarnya mungkin 80% gitu ya, menguasai ya dari sisi media digital dibanding media digital lain seperti Facebook ya. Jadi penting sahabat ya. Nanti saya jalankan videonya setelah, karena cukup panjang 11 menitan. Lanjut ya. Baik. Itu ada Tokopedia dan Indomaret. Sahabat bisa setting tokonya masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir. Sahabat nggak perlu buat UD segera, walaupun itu perlu, pasti iya, perlu UD, TV, PT, gunanya apa? Gunanya supaya nanti orang trust kalau punya PT kan.
CV Trust. Kalau anggaran terbatas, saya pikir dengan menggunakan Google My Business itu sudah dipastikan verified dan kita dianggap customer, kita legal loh. Padahal kita belum punya UP misalnya gitu ya. Kan sekarang jualan nggak masalah ya. Orang juga nggak ngamatin kan. Tapi ya saya anjurkan ya daftar UD, silakan daftar di oss.go.id gratis gitu ya. Kita bisa dapat legalitas NIB ya, dan IUMK bagi pelaku mikro dan kecil pastinya. Nah, sahabat, slip ini bagi yang belum paham ya, slip ini dapat diartikan sebagai slip pembayaran gitu ya, atau kwitansi, artinya ada profit ya, atau bisa menjadi slip dalam artian terpleset Anda gagal, bisa sebagai kwitansi, atau slipnya slip gitu ya, terpleset gitu ya. Ini refresh ya. Refresh aja. Refresh aja. Jangan tanya ntar, Mas Idam apa sih slip itu? Iya kan, jangan-jangan diartikan lain slip gaji tadi ya kan. Ternyata memang ada kaitannya ya Coach ya. Ada kaitannya. Dan ada ini ya, S-nya itu storytelling sahabat, kan innovation. Dan itu harus berurut ya, innovation. Boleh aja sahabat loncat langsung personalization, nanti ya tanggung sendiri. Artinya kan itu adalah salah satu udah common sense dari sisi marketing. Common sense maksudnya itu ada proses funnelingnya dari awareness, ada intent, orang tertarik, desire, artinya action gitu ya. Action itu melakukan pembelian. Jadi kita harus posting dulu gambar-gambar yang menarik, penawaran menarik, storytelling yang menarik, yang minggu kemarin kita utarakan, dan sekarang kita beranjak ke localization. Jadi storytelling itu menyasar, boleh dikatakan menyasar semua. Nah sekarang kita persempit nih sahabat ya. Kita persempit, bagaimana semakin sempit, semakin targeted. Nah perihal semakin targeted, saya share sedikit sebelum jadi iklan ya, sahabat, perihal tadi bagaimana targeted itu benar-benar istilahnya benar-benar menyasar. Artinya gini, pesaing kita semakin sedikit gitu ya, atau customer yang benar-benar kebelet, sahabat. Benar kebelet artinya mereka benar-benar nah ini ya ada, kelihatan enggak Mas Ilham? Nah ini sudah. Apa? Nah itu grafik ya. Grafik ya. Oke, saya jelaskan sedikit sebelum menjadi iklan, yaitu grafik. Artinya gini, artinya ketika kita menggunakan kata kunci shoes, sepatu aja, lawannya besar. Misalnya Mas Ilham jualan roti, jual roti, titik gitu ya. Pemainnya banyak Mas Ilham, bisa di Jakarta, bahkan di luar negeri gitu. Maka dipersempit kata-katanya dengan diperlebar ya, dengan menggunakan long tail keyword, kata-kata yang lebih panjang. Kalau kita menggunakan kata sus, terlihat ya gambarnya, sahabat ya. Terlihat gambarnya, tapi ini apa tulisannya? Tulisannya kurang gede. Ya, kalau saya YouTube, jauh soalnya YouTube, melihatnya. Oh jauh ya. Kalau di YouTube jelas ya. Kalau di YouTube jelas sahabat mungkin. Iya. Ya. Jadi semakin kata kunci atau mungkin kata-katanya frasanya lebih panjang, semakin targeted. Jadi kemungkinan untuk conversion, kemungkinan untuk terjadi selling, terjadi closing semakin besar, sahabat. Jadi ketika kita menggunakan misalnya jual roti tok, pesaingnya banyak, nah sambung deh jual roti enak gitu ya, atau jual roti enak di Sidoarjo. Nah itu kan semakin probability-nya conversion-nya semakin tinggi gitu ya. Dan itu juga low risk, sahabat. Kenapa low risk? Karena kita menyasar hanya Sidoarjo, itu kan risikonya rendah ya. Ya Mas Ilham ya. Yeah. Dibanding Mas Ilham menyasar seluruh Indonesia, risikonya besar sekali. Risiko besarnya maksudnya apa? Conversionnya, closingnya ya lama gitu, karena pesaing terlalu banyak. Nah makanya penting sekali localization dan menggunakan kata kunci yang panjang gitu ya. Misalnya jual roti ditambahin deh, jual roti enak, misalnya roti apa ya, roti apa ya kemarin ya, misalnya bola-bola Wijen gitu ya. Jual bola-bola Wijen, mungkin bola-bola Wijen mungkin ya ada di Jakarta ya, mungkin ada juga di Kalimantan. Nah Bu Endang bisa ditambah jual bola-bola Wijen higienis misalnya gitu ya, higienis di Sidoarjo. Nah itu kan semakin panjang. Artinya apa? Ketika orang gini ya, saya kasih contoh, Mas Ilham pernah nggak cari di Google pakai nama kota? Iya pernah. Nah penting ya. Kenapa Mas Ilham pakai nama kota? Saya mau tanya. Biar lebih kita sempit aja sih. Jadi iya kan? Ya. Nggak susah-susah. Yang lain kan nggak terdeteksi, cukup yang ada di kota itu saja gitu.
Ya, begini sahabat, artinya Mas Ilham itu mau beli baju atau beli motor atau beli mobil yang dealernya ada di Sidoarjo, gitu ya. Jadi Mas Ilham nggak mau beli mobil atau motor atau rumah yang ada di Surabaya atau dealernya di luar atau kota Sidoarjo. Karena Mas Ilham mau cari yang terdekat dulu deh. Kalau nggak dapat mungkin ke Surabaya atau mungkin nanti ke Malang mungkin. Tapi kalau dapat Sidoarjo langsung diambil Mas Ilham kan, gitu ya. Nanti penting. Jadi para pelaku usaha, terutama pelaku mikro dan kecil, coba deh setting localization nanti setelah jeda iklan ya, Mas Ilham ya, kita tampilkan video ya. Oke, baik. Step nanti juga cara postingnya gitu ya, biar bisa nanti diterapkan gitu. Mas Ilham. Oke, baik, Coach Idam, nanti akan kita lanjutkan kembali. Untuk sahabat Jawa Timur, sahabat-sahabat yang saat ini sedang menikmati melalui Radio Praja Angkasa, kemudian melalui Ersal Nganjuk dan juga RGR Tulungagung, juga sahabat-sahabat yang menyimak program ini melalui Radio Suara Sidoarjo dan nyimak melalui beragam source, karena Radio Suara Sidoarjo ini kan multi platform visual mobile radio, jadi bisa dinikmati di hampir semua lini media sosial dan juga source lainnya ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Coach Muhammad Idam Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan juga digital startup, tentang Slivitu. Kali ini membahas tentang localization sebagai pendekatan kedua pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis. Tetaplah bersama kami. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu.
paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Ya, sahabat Jawa Timur, kita kembali bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari. Kita membahas tentang Slip V2 Localization sebagai pendekatan kedua pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis dalam bincang bisnis pada pagi hari ini. Coach Idham? Ya, Mas Ilham. Ya, Coach Idham, sahabat. Ini sebelum tadi kan berjanji mau menayangkan sebuah video begitu ya. Ya. Tapi ini ada 4 pertanyaan. Mungkin setelah video dulu atau pertanyaan dulu? Mungkin video dulu ya. Video dulu, monggo silakan. Biar nanti sahabat mungkin nanti pertanyaan tambah banyak tuh ya. Saya malah lebih suka gitu ya. Iya, iya. Coba saya tampilkan video ya. Akunnya admin mungkin akun satu lagi nih. Saya di sebelah di laptop saya. Coba saya join dulu ya, sahabat ya. Saya akan tampilkan video bagaimana setting Google My Business atau Google Businessku.
setting dari awal, begitu sahabat, ini mudah sekali dan gratis ya. Jadi banyak pertanyaan nih Mas Ilham, Mas Idam, ini gratis gratis nggak? Biasa orang gitu ya, iya gratis, ini punya Google, silakan ya. Bahkan nanti kita bisa buat web loh, web ala Google My Business. Jadi sahabat nggak perlu bayar web ya, ini bagus banget webnya, hanya 1 halaman gitu ya, landing page, atau bisa disebut sebagai sales page ya, sales page atau one page, karena orang kan cenderung malas tuh nge-scroll gitu ya, maka ya jadi cukup cukup 1 halaman to aja. Jadi penting sekali sahabat, bagaimana kita membuat halaman jualan gitu ya, cukup sederhana deh, navigasinya mudah gitu ya, jangan sampai orang berlama-lama, maksudnya orang mencari-cari ini di mana ya untuk closingnya, pencet yang mana gitu, tombol W yang mana, jangan orang dibuat pusing customer, tapi dipermudah. Caranya cukup dengan 1 halaman. Oke, saya akan tampilkan ya videonya. Coba videonya sudah saya nah ini dia ya. Saya share ya, sahabat silakan simak, cukup panjang ya, mudah-mudahan cepat waktunya. Sudah tampil Mas Ilham di YouTube? Saya tidak bisa lihat nih. Sebentar, ini masih, nah ini sudah kelihatan, Coach. Oke, siap. Ini pastinya silakan simak ya, sahabat. Ini suaranya pastinya tidak ada suara saya aja gitu ya. Walaupun di video ini ada suara saya. Ini tampilan HP ya, mobile. Kita bisa setting melalui mobile atau HP, mobile phone atau menggunakan laptop. Tapi sebaik mungkin ya sahabat menggunakan mobile. Mengapa demikian? Karena Google menganggap kalau pakai laptop itu akunnya bisa banyak gitu ya, nanti spamming ya. Kalau di mobile kan bisa juga kita pakai switch akun, cuma kan malas kan, 1 HP 10 akun Gmail, terlalu banyak ya, ribet ya Mas Ilham ya. Saya pikir cukup 1 HP 1 akun, lagi pula mungkin kita jarang-jarang pakai Gmail kan. Kalau di laptop, saya bahkan di laptop Gmail saya bisa banyak loh Mas Ilham. Karena bisa banyak profil. Jadi gunakan HP pastinya sahabat, gunakan HP sendiri gitu. Nah ini sudah tampil ya, cari di Google Play Store, tinggal ketik ya, terlihat ya, tinggal ketik Google My Business atau Google Business School. Kali ini saya gunakan bahasa Inggris sahabat, karena saya agak sulit kalau bahasa Indonesia gitu, kebiasaan gitu. Sahabat bisa gunakan bahasa Indonesia dengan ketik Google Business School. Nah ini install ya, ada gambar ikonnya seperti toko begitu, cuma toko alanya di US sepertinya. Nah, download pastinya. Ini di-download ya sahabat ya, bukan melalui link suatu web, tapi melalui Google Play Store. Download ini sekitar 11 megaan ya, jadi tidak perlu khawatir HP-nya penuh gitu ya, storage-nya. Karena kecil sekali sahabat, cuma 11 megaan dibanding sahabat install game berapa mega. Bahkan dari 100 mega loh. Nah, bisnis storage kita kan, lebih baik kita setting, kita punya bisnis dalam keadaan begini gitu ya, apa aja mesti kita lakuin deh gitu ya. Bisa jual, kita bisa jual apa aja ya sahabat, jasa juga bisa, produk fisik juga bisa, jadi tidak melulu produk ya sahabat, jasa juga bisa. Misalnya Mas Ilham punya jasa, misalnya jasa terjemah bahasa Inggris, bisa juga. Jasa apa lagi? Jasa misalnya Mas Ilham jasa konsultan atau apa ya Mas Ilham, atau jasa membuat desain gambar apa gitu ya. Nah bisa jasa desain, itu kan kerjakannya bisa di mana aja kan. Jadi pentingnya kita setting, kita punya lokasi bisnis penting, karena orang melihat begini sahabat, orang melihat ini alamat di mana ya, pernah nggak Mas Ilham melihat ke web ini alamatnya di mana ya gitu kan. Gitu ya, ada nggak tokonya? Nggak mau saya takut bertransaksi nggak punya alamat. Nah kalau Google Business jelas-jelas kita ada alamat, walaupun alamat rumah ya. Oke sahabat, ini ketik nama bisnis ya, lihat ya, what is the name of your business, nama bisnisnya misalnya apa, misalnya ini kebetulan startup yang saya sedang running, Ruang Dokter gitu ya. Misalnya sahabat pelaku UMKM misalnya seperti Bu Endang minggu kemarin bola-bola Wijen gitu ya. Sebisa mungkin pakai ini ya sahabat, pakai buying keyword, kata-kata yang menjual, misalnya supplier bola Wijen, bukan supplier ya, produsen. Nah saran saya bagi pemilik makanan minuman atau mamin, produsen bola Wijen, jangan sampai orang kan mikir kalau produsen besar gitu ya, padahal ya enggak juga gitu ya. Ya tapi kata produsen kan bisa aja skala kecil dan besar. Nah sahabat selanjutnya apakah Anda akan menambah lokasi? Iya dong, kalau nggak nambah nanti nggak muncul di map, ketik yes aja gitu ya. Artinya kita mau buat lokasi. Nah ini alamat penting ya sahabat ya, harus diisi semua pastinya, kalau nggak diisi nanti nggak bisa lanjut ke berikutnya. Alamat pasti di Indonesia ya pilihannya, terus ada di kolom kedua ada alamat
jalan ya, selengkap mungkin, jalan apa gitu ya. Saya copy paste saya nggak hafal alamatnya, startup yang di Karawang sana, di Jawa Barat. Saya copy paste, alamatnya ada jalan, ada RT RW, selengkap mungkin. Nanti kalau sahabat nggak lengkap, nanti pin di mapnya nggak tepat, sahabat. Geser, misalnya Radio Suara Sidoarjo Jalan Pahlawan ya, Mas Ilham ya? Iya, betul. Jalan Pahlawan, nomor berapa? Nomor 10 atau nomor berapa? Mas? Nomor berapa lah? Nomor gitu. Terus salah setting, misalnya di Radio Suara nomor 10, terus setting nomor 12, nanti kegeser gitu kan. Kita lupa nomor gitu ya, misalnya. Penting juga kita cantumkan RT RW, kelurahan, kecamatan, tambah lagi kalau di Sidoarjo kabupaten gitu ya, Kabupaten Sidoarjo. Kalau di Jakarta misalnya saya Jakarta Selatan, misalnya wilayah, terus tambah lagi DKI Jakarta provinsi. Kalau di Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Nanti kolom-kolomnya aja ada ya sahabat ya. Silakan diikuti video ini selengkap mungkin, tujuannya supaya nanti mapnya atau titiknya itu harus pas gitu ya. Kalau nggak pas nanti nggak masalah sih. Nanti kita bisa geser ya, kita bisa revisi, kita bisa di drag gitu. Kalau seandainya nggak tepat sama sekali. Nah ini kota ya, kotanya Karawang kebetulan di yang saya tampilkan. Terus 11 menit cukup lama ya. Nanti video yang itu mungkin minggu depan ya, video untuk cara posting mudah saya pikir. Oke, kita baik. ikuti aja ya. Nanti sahabat bagi yang nggak nyimak pagi ini, silakan rerun nanti di channel Suara Sidoarjo channel atau di RPPL Radio Suara Sidoarjo, ada 2 channel ya. Oke, ada yang live, ada yang rekaman tapping ya. Nanti bisa diikuti yang tapping. Kalau misalnya sekarang masih belum menyaksikan secara utuh ya, Coach ya. Betul. Nggak perlu khawatir sahabat ya, merasa tertinggal, nggak ada recordingnya. Nah, oke, kelihatan ya Mas Ilham ya, itu udah kelihatan ya, titik merahnya itu. Titik merah kelihatan. Persis sama. Karena saya isi dengan lengkap, ada jalannya, ada kelurahan, kecamatan, tadi mungkin ada kode pos ya, saya lupa. Nah ini apakah Anda melayani customer di luar lokasi? Ya aja, jangan tidak. Misalnya Mas Ilham melayani juga di luar Sidoarjo. Karena Mas Ilham kan nggak melulu Sidoarjo ya, oke lah, settingnya Sidoarjo, tapi ya sedikit bergeser lah yang agak dempet seperti Surabaya, apalagi dempet Surabaya, mungkin Bangkalan, Gresik, ya. Bangkalan, Lamongan, ya, Pasuruan mungkin. Tapi jangan Jogja ya, terlalu jauh. Atau mungkin Denpasar ya, terlalu jauh. Bangkalan oke lah, karena masih agak dempet ya. Jangan juga Sumenep terlalu jauh gitu ya. Nah ini isi kota ya. Tadi kan kita ngeklik yes. Kita isi kota nih, kota-kota apa aja yang kita sasar selain Sidoarjo misalnya. Karena Mas Ilham punya toko atau warung atau mungkin jasa di rumah Mas Ilham ya gitu ya. Di rumah ya, itu alamat rumah ya. Jadi sahabat, nggak perlu khawatir Mas Ilham apakah harus punya toko atau sewa warung di pasar. Oh nggak perlu, rumah sendiri aja, nggak masalah gitu kan. Rumah kita sebagai toko kita, Google nggak masalah. Misalnya di garasi kita, teras, nggak masalah ya. Orang juga nggak merhatiin, yang penting kita punya alamat yang jelas supaya orang nanti trust gitu ya. Percaya, oh ternyata Bu Endang atau Mas Ilham tuh punya alamat jelas. Oh saya percaya deh, saya beli deh, kira-kira gitu ya. Coach, kalau misalnya rumahnya ini status kontrak atau apa rumah kos gitu nggak masalah ya? Oh nggak masalah, toh kan Mas Ilham berbayar sana kan? Maksudnya kan mungkin suatu saat setahun atau 2 tahun lagi kan mungkin saja pindah atau apa itu nggak masalah juga ya? Nah masalah nanti kita bisa revisi. Alamatnya kita ganti, nggak masalah gitu ya. Nah ini kategori ya, setelah tadi alamat, kategorinya apa? Ini penting sahabat ya. Kategorinya apa? Misalnya Bola Wijen itu kategorinya mungkin ada produk makanan gitu ya. Misalnya Mas Ilham jasa terjemah bahasa Jerman, mungkin di sana nanti konsultan cukup. Nah kebetulan ini startup untuk ruang dokter itu kesehatan, saya ketik health gitu ya. Health, nanti mungkin health and wellness gitu ya. Saya pakai bahasa Inggris, nah masalah yang penting di depannya nama bisnis saya itu bahasa Indonesia, nah masalah sahabat ya. Mau pakai settingan bahasa Inggris, settingan bahasa Indonesia, tapi saya pikir sahabat cukup pakai settingan bahasa Indonesia mungkin supaya nggak terlalu bingung nanti ya. Soalnya saya sambil belajar bahasa Inggris ini Mas Ilham. Nah setelah ini sahabat, ini sekitar sedikit lagi ya videonya ya, nanti saya jawab pertanyaan. Nomor HP penting ya, nomor HP yang ada di HP itu ya. Gitu ya. Nanti biar nanti keluar SMS-nya untuk verifikasi ya muncul di saat
muncul di HP itu juga gitu ya. Nah, ini nomor HP kebetulan di HP saya yang saya gunakan yang lain gitu ya, 0817 sekian, dan kebetulan saya ada websitenya. Kalau sahabat nggak ada website, nggak perlu khawatir ya, silakan setting dulu Blogspot yang gratisan atau WordPress.com yang gratisan gitu ya. Tapi jangan cantumkan IG di sini ya, karena IG kan pesaing gitu ya. Jangan cantumkan IG atau jangan cantumkan misalnya Facebook link, jangan. Lebih baik sahabat setting gratis ada ya, blogspot.com atau mungkin wordpress.com yang gratisan kalau syukur-syukur punya anggaran gitu ya. Nah, ini udah selesai sahabat ya. Sudah selesai. Finish ya. Nah, oke. Apakah ini bakal di-verify oleh Google? Kita perhatikan sahabat. Finish and verify. Nah, choose a way to verify. Jadi cara verifikasi bisa menggunakan HP tadi, kita dapat SMS atau menggunakan kartu pos. Kalau misalnya di laptop itu biasanya kartu pos sahabat ya, karena Google agak curiga, kartu pos itu agak lama ya. Ada 2 pilihan ya, kelihatan ya. Ada yang HP langsung, nomor baris kedua ada postcard ya, postcard by mail. Artinya nanti kita dapat kartu pos itu kira-kira bisa 4 harian, bahkan bisa lebih ya. Bahkan bisa bermasalah loh sahabat. Saya pernah bermasalah masih lama. Masalahnya kenapa ini Coach? Karena mereka nggak percaya gitu. Oh iya. Karena alasan mereka Google gini. Bahkan saya ngobrol loh sama orang Google. Oh, saya ini jelas loh Google gitu. Oke, kalau Anda bilang jelas, coba kita ini deh Google Meet deh. Bahwa benar-benar Anda punya toko itu. Benar, saya Google Meet gitu ya. Mereka nge-shoot gitu sekeliling dalam perusahaan gitu. Oke, berarti perusahaannya jelas. Oke, saya verify. Jadi agak ribet ya kalau melalui laptop ya. Oke, ini sudah mau verify ya sahabat ya, sudah mau verify. Nah, code-nya sudah dapat melalui SMS, kita copy paste 52 ada sekitar 6 pin ya. 1 2 3 4 5 6. Apakah di verify? Kita perhatikan. Yes, berhasil ya. You are now verified. Artinya apa? Sahabat punya badge ya. Artinya sudah verified. Kan itu kan jadi kebanggaan kan, misalnya sahabat setting Instagram ada badge. Kalau badge biasanya influencer ya, kira-kira 100.000 ke atas ya. Nah, bagaimana sahabat mendapatkan verified ya, setting aja Google My Business gitu ya. Silakan banggakan gitu ya, banggakan ke teman-teman, gue udah verified loh, susah loh verified ya gitu ya. Nah, sudah selesai ya sahabat ya. Oke. Saya stop share ini ya, Mas Ilham, saya jawab pertanyaan tadi. Oke. Ini ada 2 pertanyaan dari Twitter terlebih dahulu dari @vanitaani. Coach sebenarnya Twitter ya? Ada Twitter 2, iya dari Twitter. Menarik ya, Twitter ya? Iya, @vanitaani. Coach sebenarnya pelaku bisnis UMKM sudah ada yang menerapkan localization yang tidak disadari terkadang. Nah, tidak disadari, nah, memunculkan bahwa ini localization produk itu atau bagaimana? Sebentar ya. Saya ulang kembali Coach, sebenarnya pelaku bisnis UMKM sudah ada yang menerapkan localization yang tidak disadari. Terkadang tidak disadari gitu ya. Nah, ini kadang-kadang memunculkan bahwa ini localization produk itu atau bagaimana begitu ya. Kemudian @Jimmy Inada, menamai brand dengan bahasa Inggris itu kan nggak mudah Coach, dan jadi sorotan pula. Dan jika kita minta translate, jelas itu ada biayanya. Gimana ini Coach? Ada saran? Nah, kayak gitu. Kemudian dari Rangga yang ada di Candi, Coach, yang saya lihat malah ada produk UMKM yang penataannya itu ditaruh di tempat yang nggak terlihat. Iya, jadi Rangga ini melihat ada produk dari UMKM yang penataannya ini ditaruh di tempat yang tidak terlihat, sehingga ketika ia mungkin belanja di Indomaret atau Alfamaret itu malah nggak tahu kalau ada produk UMKM itu. Nah, kayak gitu. Mungkin ini bisa ditanggapi kenapa seperti itu. Malu-malu atau bagaimana gitu Coach. Atau nggak tahu ya. Nah, atau mungkin dari internal store-nya yang memang menata gitu, kita nggak tahu ya. Kemudian dari Indi yang ada di Waru, untuk mendaftarkan produk ke MUI atau BPOM itu termasuk localization atau enggak? Oke. Pendaftaran itu ya, MUI halal gitu ya. Iya. Oke, ada 4 pertanyaan sahabat. Dari yang pertama, ada orang yang tadi Mbak Fani ya, nggak sadar sudah penuhi localization begitu ya, atau local business. Apakah itu produk atau jasa? Nggak sadar mungkin iya gitu ya, mungkin menggunakan Instagram hashtag misalnya gini,
saya sering menggunakan hashtag. Ya itu mungkin syarat ini ya, syarat untuk localization juga menggunakan hashtag. Misalnya saya ada jasa digital marketing, saya hash gitu ya, hash jasa digital marketing Jakarta, itu nggak sadar kan? Itu nggak sadar ya. Nah permasalahannya, pertanyaannya apakah itu nggak sadarnya itu masalah produk atau tadi apa ya, jasa gitu ya. Saya pikir semua ya, nggak sadar bikin produknya, nggak sadar untuk brandingnya, nggak sadar dan hal lain gitu ya Mbak Fani ya. Nomor 2, brand dalam bahasa Inggris, masalah comfort gitu ya. Convert nanti mereka mungkin pertanyaan tadi susah untuk mengconvert, mungkin ada biaya terjemah gitu ya. Begini, sebisa mungkin sekarang ini agak paradoks ya. Coba perhatikan deh nama-nama brand startup kita, Tokopedia. Itu kan ada sedikit bahasa Indonesia, ada sedikit bahasa Inggris kan. Tokonya bahasa Indonesia, Pedianya mungkin bahasa Inggris. Apalagi Traveloka. Travel kan bahasa Inggris, lokalnya saya nggak tahu gitu. Apalagi misalnya Bukalapak, nah itu pure bahasa Indonesia. Bukalapak itu kan toko gitu ya. Apalagi misalnya. Jadi tadi nomor 2 tadi yang tadi pertanyaan dari brand tadi, silakan gunakan campur-campur boleh gitu ya, atau diplesetin gitu, kemudian nggak masalah. Masalah translate ya pakai Google Translate aja deh gitu ya. Kan brand kan cuma 1 kata atau 2 kata gitu ya. Jadi permasalahan bahasa Indonesia juga ini penting. Kenapa demikian? Karena ketika kita mendaftarkan PT atau CV itu harus menggunakan bahasa Indonesia, sahabat, atau dicampur-campur. Gini misalnya yang pertanyaan nomor 2 tadi menggunakan bahasa Inggris saklek gitu, nggak apa-apa. Misalnya PT warung, misal warung apa ya, store, PT store, tambah aja Indonesia, akhirnya terpenuhi kan, kita bisa buat PT. Tapi biasanya PT itu minimal 3 kata gitu ya, 3 kata ada bahasa Indonesianya, pakai bahasa Inggris nggak masalah. Jadi masalah brand tadi saya pikir masalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak perlu dipikirin ya, karena ada paradoks ya, seperti kita contoh startup kan macam-macam tuh, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada campur-campur begitu ya. Nomor 3, nah ini masalah penataan permasalahan ini ya, permasalahannya karena display itu ya karena masalah kebijakan di sana di Indomaret, atau masalah mungkin pembayaran dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menyiasati itu menggunakan pouch atau kemasan yang menarik, sahabat, supaya ngejreng gitu ya. Pastikan penataan mereka istilahnya apa ya, penataan display kan sudah diatur kan. Misalnya keju 1 rak gitu ya. Misalnya roti 1 rak. Misalnya produk roti nih, ada roti misalnya saya sebut merek ya, roti misalnya apa ya, Sari Roti gitu ya. Dan sementara Mas Ilham jual roti lain. Nah, coba deh cara menyaingi mereka menggunakan yang kemasannya menarik. Caranya begitu ya, tampilannya ngejreng ya, tapi jangan terlalu ngejreng ya. Jadi bagaimana orang nanti kita yang tadinya misalnya Sari Roti atau roti lain atau roti Indomaret tuh tampilannya kemasan biasa-biasa aja, kita coba buat deh kemasan yang menarik. Ketika orang nyamper di display itu, loh ini ada roti menarik. Nah, kira-kira gitu ya masalah display. Masalah peletakannya itu ya urusannya di Indomaret dengan tadi ya pelaku UMKM ya, motor di mana ya. Nah, nomor 4, masalah pendaftaran, apakah ini penuhi localization? Ini udah berlanjut ya. Saya pikir iya juga gitu ya, karena ini kan awalnya pastinya PIRT diurus dulu gitu ya bagi Mamin, setelah itu beranjak ke halal gitu ya, dari halal ke SNI, pastinya bukan ke lokal lagi. Tadi kita pakai prinsip ya, think globally, artinya yang pertanyaan nomor 4 ini udah mikirin think globally, Mas Ilham. Artinya apa? Halal itu, syarat ekspor adalah halal gitu ya. Apalagi ada SNI, kalau nggak salah ya, SNI nggak perlu, tapi halal tuh harus untuk ekspor ya. Wajib, saya pikir ya, wajib. Kalau PRT ya pasti ya, itu kan syarat untuk legal suatu usaha gitu ya. Nah, kalau udah halal dan seterusnya SNI, pasti bukan ya lokal lagi, udah think globally, act locally udah selesai, tapi udah udah mikirin ekspor gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke. Pertanyaan nomor 4. Baik, Coach. Mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan sebagai statement closing. Ya, sahabat Sidoarjo dan sahabat seluruh Indonesia, silakan nanti di rerun videonya atau
recordingnya Suara Sidoarjo, silakan ke Suara Sidoarjo Channel dan juga bisa di FPPL Radio Suara Sidoarjo. Penting sekali tadi yang saya jalanin video tadi, silakan setting bagi yang belum punya, karena penting banget itu gratis ya sahabat ya. Nggak perlu khawatir, nggak berbayar. Sekarang masa pandemi COVID-19, saya pikir semua orang khawatir ya, sepakat ya, masih baik yang mohon maaf bagi yang tidak punya, dan yang bagi yang punya saya pikir semua khawatir ya. Pasti ada persiapan, kita nggak tahu ke depannya bagaimana, itu kan semacam goib kan. Goib kan nggak terlihat, artinya goib itu apa ya istilahnya, goib kan kita nggak tahu akan terjadi apa gitu ya, dia akan datang ya, jadi kita perlu pikirin ya, silakan dihemat uangnya ya untuk tahun depan, silakan setting Google My Business, ini gratis ya sahabat ya, pakai alamat rumah aja cukup ya, biar nanti ada authority-nya, orang percaya trust, ketika orang trust kita bisa beranjak ke authority gitu ya. Authority arti kita menguasai, misalnya RT dulu deh, RT tahu, RW, beranjak ke RW, kelurahan, kecamatan, akhirnya ring globally-nya tercapai ya. Oke, gitu baik. ya, sahabat. Baik, terima kasih Coach. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk sahabat Jawa Timur, Sabtu depan kita bincang tentang innovation ya. Ya, siap. Bagian ketiga ya. Betul. Oke, selamat pagi Coach. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.